Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih menyertai kami dalam kehidupan kami di malam hari ini. Engkau membimbing kami satu hari ini Tuhan. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Namun ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Rabu 4 September 2024. Dari Injil Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34, hingga ayatnya yang ke-35. Dan yang menjadi pembimbing renungan, ayat 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menyangkal diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua kepala sekolah dari dua tradisi pendidikan berbeda dipertemukan dalam satu acara. Yang berasal dari model pendidikan zaman dahulu mengatakan bahwa ia menerapkan disiplin ketat, karena dengan cara demikian para murid ditempa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang berasal dari model pendidikan yang modern mengatakan bahwa para murid harus diberi kebebasan. Mereka sebaiknya menemukan sendiri apa yang baik dan yang tidak baik bagi diri mereka. Sebab dengan demikian, mereka akan tumbuh dalam kegembiraan, bukan dalam paksaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan bukan mau ingin membicarakan tentang metode pendidikan, tetapi Tuhan ingin mengajarkan prinsip hidup kekristenan. Jika orang ingin menjadi pengikut Kristus, artinya menjadi orang Kristen sejati, maka ada tiga konsekuensi yang harus siap dijalani secara terus-menerus. Tiga konsekuensi itu adalah menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Dia. Namun ingat, ini bukan syarat, tapi ini adalah sifat kehidupan sebagai orang Kristen. Artinya, tiga hal itu bukan saja terjadi menjelang kita menjadi Kristen, tetapi sepanjang hidup kita di muka bumi ini. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan menyangkal diri? Ia tidak memaksudkan bahwa ada hal-hal yang tadinya kita suka, lalu harus kita sangkali. Tidak. Melainkan yang harus kita sangkal diri kita adalah sifat ego kita. Sebab jika orang benar-benar ingin mengikut Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka hanya satu penggerak dari semua motif hidupnya. Hanya satu pengatur yang menentukan seluruh orientasi kehidupan. Mempersilahkan anugerah Allah, mengampuni, mengubah, menyelamatkan, berarti menjalani suatu kehidupan yang sepenuhnya diisi, dikendali, diberdayakan, dimurnikan oleh Tuhan yang baru itu. Karena itu, bagaimana kita mengikut Yesus? Kita harus meninggalkan keegoan kita dan mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Menjadi Kristen berarti menjalani kehidupan detik demi detik. Mengikut Tuhan secara total dan jangan pernah mendua. Yang menjadi renungan kita, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita? Ikutlah Dia, maka kita akan memperoleh keselamatan, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu.
Firman-Mu mengingatkan kami untuk bagaimana kami merecharge kembali perjalanan hidup kami di dalam mengikut Engkau. Hidup dalam kerendahan hati, jauh dari keegoan. Itulah yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Ajari kami ya Bapa, agar kami dapat melaksanakannya. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami setia hanya kepada-Mu saja. Lindungi kami, berkati kami dalam istirahat kami di malam ini, dan bangunkan kami esok pagi dengan sukacita dan kehidupan yang baru. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.